Humor adalah salah satu hal yang membuat hidup kita lebih berwarna. Tapi pernahkah kamu merasa aneh karena lelucon yang pasti membuat kamu tertawa terbahak-bahak ternyata tidak untuk temanmu? Ataukah sebaliknya? Ini hal yang wajar karena memang jenis humor pun beragam. Faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menyukai jenis humor tertentu juga ada banyak, dan salah satunya dari tipe kepribadian yang dimilikinya. Dalam pembahasan kali ini, untuk memahami bagaimana humor bekerja pada masing-masing dari 16 tipe kepribadian. Dalam teori kepribadian ini, kita akan menyelam lebih dalam lagi ke dalam dunia MBTI. Simak selengkapnya. Pertama-tama kita buka dari kelompok analis. Kelompok analis dikenal dengan pendekatan mereka yang logis, strategis, dan seringkali berpikir jauh di depan orang lain. Humor mereka biasanya intelektual, sarkastik, atau provokatif, di mana ini mencerminkan sifat analitis dari diri mereka. Tipe-tipe yang terdapat di dalam kelompok ini ialah INTJ, INTP, ANTJ, dan ANTP. INTJ menggunakan humor sebagai alat untuk menyampaikan ketajaman intelektual mereka. Humor mereka sering berbasis sarkasme dan sinisme, mencerminkan pandangan mereka yang skeptis terhadap dunia. Mereka cenderung menikmati humor yang memerlukan pemahaman mendalam, baik dari segi konteks maupun konsep, sehingga tidak semua orang bisa langsung menangkap maksud sebenarnya. Humor bagi INTJ sering menjadi cara mereka menyampaikan ketidaksempurnaan dunia atau ironi kehidupan. INTP menyukai humor yang abstrak dan eksperimental. Lelucon mereka sering melibatkan permainan logika atau ide yang tampak tidak terhubung namun memiliki pola tersembunyi. Mereka sering menjadikan humor sebagai sarana untuk menjelajahi batas-batas pemikiran. Humor INTP bisa membingungkan bagi sebagian orang, tetapi bagi yang mengerti, itu adalah pengalaman yang menyegarkan. INTJ menggunakan humor dengan tujuan. Mereka sering memanfaatkan humor untuk mendukung argumen mereka atau untuk menegaskan posisi mereka dalam suatu situasi. Gaya humor dari mereka cenderung langsung, dominan, dan kadang terasa seperti tantangan intelektual. Mereka juga tidak segan menggunakan humor untuk menunjukkan ketidakefisienan atau ketidaklogisan suatu sistem dan keadaan. ENTP adalah tipe yang paling suka bermain dengan humor. Mereka kreatif dan spontan, sering menggunakan humor untuk memprovokasi pemikiran baru atau memancing diskusi. Humor mereka bersifat energik, penuh ide liar, dan seringkali bersifat eksperimental. Mereka tidak takut untuk menjadi kontroversial, karena bagi mereka humor adalah cara untuk mengeksplorasi perspektif baru. Kelompok berikutnya adalah kelompok diplomat. Kelompok diplomat adalah para visioner yang berorientasi pada emosi dan hubungan. Humor mereka sering mencerminkan kedalaman empati dan imajinasi mereka. Tipe-tipe yang terdapat di dalam kelompok ini ialah INFJ, INFP, ENFJ, dan ENFP. INFJ memiliki humor yang halus dan introspektif. Mereka sering menggunakan humor untuk menyampaikan pandangan mendalam tentang kehidupan atau untuk menggambarkan ironi dalam hubungan manusia. Humor INFJ bahkan kadang bisa terkesan spiritual atau filosofis, mencerminkan pemahaman mereka yang dalam tentang orang lain dan dunia. INFP adalah tipe yang imajinatif dan penuh perasaan, dan ini tercermin dalam humor mereka. Humor INFP seringkali melibatkan elemen fantasi atau absurditas yang unik. Mereka juga cenderung menggunakan humor sebagai alat untuk menciptakan kehangatan dan koneksi dengan orang lain. ENFJ menggunakan humor untuk menyatukan orang dan menciptakan suasana positif. Humor mereka ramah, inklusif, dan seringkali didasarkan pada hubungan interpersonal. Mereka memiliki kemampuan alami untuk membaca audiens mereka, sehingga humor mereka hampir selalu tepat sasaran. ENFP adalah tipe yang sangat spontan dan penuh energi. Humor mereka sering tidak terduga, imajinatif, dan penuh dengan kejutan. Mereka suka melibatkan orang lain dalam humor mereka,
dan sering menggunakan humor sebagai cara untuk merayakan kehidupan. Selanjutnya ada kelompok sentinel. Kelompok sentinel adalah mereka-mereka para penjaga tradisi, kestabilan, dan tanggung jawab. Humor mereka umumnya cenderung praktis, terstruktur, dan berfokus pada kebersamaan. Tipe-tipe yang berada di kelompok ini ialah ISTJ, ISFJ, E, STJ, dan E, SFJ. ISTJ memiliki humor yang kering namun berbasis fakta. Mereka menikmati humor yang sederhana, logis, dan seringkali melibatkan ironi dalam situasi yang terorganisir. Humor mereka mencerminkan pandangan dunia yang realistis dan terkadang kaku. Sedangkan ISFJ cenderung memiliki humor yang hangat dan penuh nostalgia. Mereka suka mengingat kembali momen-momen lucu yang melibatkan orang-orang terdekat mereka. Humor mereka sering bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan kebersamaan. Lalu ada ISTJ. Mereka menggunakan humor sebagai alat untuk menegaskan otoritas mereka atau untuk memotivasi orang lain. Humor mereka sering to the point dan kadang terasa seperti kritik, namun selalu dengan tujuan untuk membangun efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir dalam kelompok ini ada ESFJ. Mereka adalah tipe yang suka berbagi kebahagiaan melalui humor. Mereka menikmati humor yang mudah dimengerti dan diterima oleh semua orang. Humor mereka seringkali melibatkan cerita-cerita lucu dari kehidupan sehari-hari. Kelompok terakhir adalah kelompok explorer. Ini adalah para penjelajah yang spontan dan fleksibel. Humor dari mereka seringkali mencerminkan sifat mereka yang tidak terduga dan menyenangkan. Dan yang berada di dalam kelompok ini ialah ISTP, ISFP, ASTP, dan ASFP. ISTP sendiri memiliki humor yang pendek dan seringkali muncul dari observasi mereka yang tajam terhadap lingkungan sekitar. Humor mereka itu to the point dan tidak berlebihan. Sementara ISFP adalah tipe yang ekspresif dan kreatif. Humor mereka sering melibatkan elemen seni atau estetika, mencerminkan sifat mereka yang menghargai keindahan dalam segala hal. Lalu ada ESTP. Mereka menggunakan humor untuk menghidupkan suasana. Mereka adalah tipe yang suka humor fisik, improvisasi, dan aksi spontan yang menghibur. Terakhir dalam kelompok ini ada E, S, F, P. Mereka adalah bintang di dunia humor. Mereka suka menjadi pusat perhatian dan menggunakan humor untuk menghibur orang lain dengan cara yang penuh warna serta penuh energi. Humor lebih dari sekedar hiburan. Kadang itu bisa jadi cerminan dari bagaimana kita memandang dunia. Perbedaan signifikan dari keempat kelompok dalam MBTI ini terletak pada cara mereka memproses informasi, merespons emosi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini sangat memengaruhi gaya humor mereka. Kelompok analis didefinisikan oleh penggunaan intuisi dan pemikiran logis. Gaya humor dari tipe-tipe ini berfokus pada logika dan kompleksitas. Perbedaan signifikan mereka adalah pendekatan yang berbasis logika, analisis, dan kecenderungan untuk menikmati tantangan intelektual. Para analis cenderung menggunakan humor untuk mengeksplorasi konsep atau ide yang rumit. Humor mereka sering berbasis sarkasme, ironi, atau logika kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam untuk dipahami. Mereka lebih fokus pada gagasan daripada hubungan emosional, sehingga humor mereka seringkali terkesan garing atau sinis bagi orang yang lebih emosional. Kelompok diplomat fokus pada emosi dan empati. Kelompok ini didefinisikan oleh kombinasi intuisi dan perasaan. Mereka berbeda secara signifikan dari analis karena pendekatan mereka yang sangat berpusat pada hubungan emosional dan imajinasi. Ciri khas yang memperjelas perbedaannya adalah empatinya yang tinggi. Humor para diplomat sering mencerminkan sensitivitas mereka terhadap perasaan orang lain, sehingga mereka cenderung menghindari humor yang dapat melukai atau menyakiti orang lain. Mereka suka menggunakan humor untuk mengeksplorasi dunia batin atau ide-ide kreatifnya sendiri.
Humor mereka bisa terasa magis atau unik, penuh dengan makna mendalam. Humor para diplomat seringkali digunakan untuk membangun koneksi emosional dengan orang lain, bukan hanya sekedar hiburan intelektual. Kelompok Sentinel berfokus pada stabilitas dan praktikalitas. Kelompok ini didefinisikan oleh kombinasi penginderaan dan penilaian. Mereka berbeda signifikan dari diplomat dan analis karena pendekatan mereka yang terstruktur, praktis, dan tradisional terhadap kehidupan, termasuk humor. Yang paling terasa membedakan dari gaya humor mereka ialah humor mereka cenderung sederhana, lugas, dan berbasis pengalaman nyata. Mereka tidak terlalu tertarik pada humor abstrak ataupun filosofis. Mereka lebih menikmati humor yang berbasis pengalaman hidup sehari-hari daripada humor yang rumit atau imajinatif seperti diplomat atau analis. Jenis humor dari kelompok Sentinel itu berorientasi pada stabilitas sosial. Sentinel menggunakan humor untuk menciptakan harmoni dan kenyamanan dalam kelompok, menghindari humor yang terlalu kontroversial atau membingungkan. Dan yang terakhir, kelompok Explorer fokus pada spontanitas dan pengalaman. Humor Explorer sering muncul dari situasi, improvisasi, atau kejadian mendadak. Mereka jarang merencanakan humor mereka, tetapi tetap mampu menciptakan momen lucu secara alami. Kelompok Explorer ini didefinisikan oleh kombinasi penginderaan dan persepsi. Mereka berbeda signifikan dari ketiga kelompok lainnya karena pendekatan mereka yang spontan, adaptif, dan eksperimental terhadap kehidupan. Humor mereka seringkali fisik, demonstratif, atau melibatkan elemen performatif, berbeda dari analis yang lebih berbasis logika atau diplomat yang emosional. Mereka suka mengeksplorasi humor dengan cara yang tidak terduga, menciptakan kesan segar dan menyenangkan. Gaya humor dari kelompok ini lebih sering berbasis aksi dan tidak konvensional. Analis dan diplomat menggunakan intuisi untuk fokus pada konsep abstrak, sedangkan Sentinel dan Explorer lebih berorientasi pada pengalaman nyata melalui penginderaan. Diplomat sangat emosional dan empatik dalam humor mereka, sementara analis lebih logis dan rasional. Sentinel mencari stabilitas dan kenyamanan emosional, sedangkan Explorer lebih spontan dan bebas emosi. Explorer dan diplomat cenderung adaptif dan fleksibel dalam gaya humor, sementara analis dan Sentinel lebih terstruktur dan strategis. Elemen-elemen inilah yang membuat setiap kelompok memiliki gaya humor yang unik dan sangat berbeda satu sama lain. Dari ke-16 tipe ini, mana yang paling menggambarkan gaya humormu? Atau mungkin kamu baru sadar kenapa temanmu sering bercanda dengan cara tertentu? Pada akhirnya humor bukan hanya tentang tawa, ia adalah refleksi dari cara kita memahami, berinteraksi, dan merespons dunia di sekitar kita. Setiap tipe kepribadian membawa warna unik dalam cara mereka mengekspresikan humor, menciptakan keragaman yang membuat hubungan antar manusia begitu menarik. Apakah kita lebih suka humor intelektual, emosional, praktis, atau spontan? Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan humor untuk membangun koneksi, menembus batas perbedaan, dan menemukan makna dalam momen-momen sederhana. Karena sejatinya, tawa adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.